Shalom umat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk memulai doa keluarga pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Untuk lagu pembukaan, mari kita bernyanyi bersama dari KJ 440 di Badai Topan Dunia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini Tuhan juga sudah bangunkan kami dari tidur kami semalam ya Bapa, dan pada saat ini kami ingin datang mendengarkan firman-Mu melalui doa keluarga yang akan dibawakan oleh Ibu Priscilla pada hari ini ya Tuhan. Tuhan yang mau pimpin kami, sertai kami, jagai kami ya Bapa, bukalah hati kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa, Oma, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam doa keluarga. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Adapun firman Tuhan yang mendasari renungan kita akan saya bacakan dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Demikianlah firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingat akan firman Tuhan, yaitu yang mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Saudara, pemahaman tentang akulah kebangkitan dan hidup, waktu zaman murid-murid sebelum Yesus mati dan dibangkitkan, itu sangat sulit sekali untuk dipahami. Apa itu maksudnya bahwa Tuhan itu adalah kebangkitan? Karena mereka belum menyaksikan kebangkitan itu sendiri. Sebelum Yesus disalib, sudah beberapa kali Tuhan memberitakan tentang kematiannya. Dia mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Kemudian dia akan dianiaya, disiksa, mati. Kemudian dia akan bangkit kembali. Nah, Yesus menunjukkan sebenarnya siapa jati dirinya, walaupun mereka belum paham bahwa ia akan mati, tetapi dia akan bangkit. Saat Tuhan Yesus bangkit sampai kenaikannya ke surga, banyak murid, pengikut Tuhan, dan orang-orang percaya yang sudah berjumpa kembali dengan Yesus yang bangkit. Mereka menyaksikan bahwa Yesus benar-benar telah mati, dan mereka juga menyaksikan bahwa Yesus benar-benar telah hidup kembali. Dia sudah bangkit. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia benar-benar telah bangkit dari kematian. Ia menang atas maut dan hidup serta berkuasa.
Kebangkitan Yesus juga memberikan berkat yang besar bagi setiap orang percaya. Tuhan memberikan hidup kekal. Tuhan memberikan hidup baru dan juga kuasa kebangkitannya. Apa maksud semua itu? Rasul Paulus telah mengalaminya dan dia menulis, "Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya." Apa yang Paulus tulis berdasarkan pengalaman pribadinya, pengalaman imannya. Hidupnya diubahkan setelah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Semula ia membenci Yesus, dia menganiaya para pengikutnya, dia menangkap orang-orang yang percaya pada Yesus dan mengikut Yesus karena dia membenci Yesus. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengenal siapa Yesus sebenarnya. Kemudian dia percaya kepada Yesus dan seluruh hidupnya diubahkan. Seluruh hidup Paulus adalah untuk menyaksikan tentang Yesus yang telah bangkit. Maka setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus juga akan mengalami kebangkitan seperti yang Tuhan sudah alami, yaitu kebangkitan dari kematian. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang bangkit juga akan mengalami perubahan hidup dan kuasa kebangkitan Kristus. Murid-murid Yesus yang telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, hidupnya diubahkan. Petrus yang penakut lari meninggalkan Tuhan ketika Tuhan disalib. Dia juga menyangkal Tuhan ketika Tuhan diadili. Petrus ketakutan. Murid-murid yang lain juga meninggalkan Tuhan. Petrus dan para murid, mereka bersembunyi, mereka berada di dalam ruangan yang terkunci. Mereka takut terhadap orang-orang yang telah menangkap Tuhan dan juga sudah menyalibkan Tuhan. Tetapi kehidupan mereka diubahkan setelah mereka mengalami damai sejahtera dari Tuhan, setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sudah bangkit. Kemudian mereka menjadi berani dan mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Bahkan Thomas yang imannya berada di titik kritis, ia putus asa, ia kehilangan pengharapan ketika Yesus mati. Tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, ia berubah. Ia terus bersaksi, membangun jemaat Tuhan, dan rela memberikan seluruh hidupnya buat Tuhan. Kebangkitan Kristus telah mengubahkan kehidupan banyak orang. Thomas, Petrus, para rasul, bahkan Rasul Paulus juga, mereka diubahkan menjadi manusia baru. Mereka memiliki keberanian, semangat, kebaikan, dan kerajinan untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, secara khusus mereka memiliki kesaksian hidup yang dapat disaksikan, dapat dilihat oleh semua orang. Kesaksian mereka membawa banyak orang mengenal siapa Yesus, percaya kepada Yesus, dan mereka diselamatkan. Kita pun harus menjadi saksi-saksi Tuhan, yaitu Tuhan yang sudah bangkit. Kuasa kebangkitan Kristus akan mengubahkan kehidupan kita juga menjadi manusia yang baru, manusia yang baik, dan lebih baik lagi. Kuasa kebangkitan Yesus akan memberi kita hikmat dan keberanian untuk bersaksi. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus juga kita alami. Sampai saat ini para pengikut Yesus tidak lepas dari pergumulan hidup, dari kesulitan-kesulitan. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus akan menolong kita untuk bertahan, untuk bertekun dan setia mengikut Tuhan. Sekalipun jalan yang kita tempuh tidak mudah, tetapi Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang saat ini masih hidup dalam ketakutan. Entah apa yang kita takutkan, berbagai macam hal. Mungkin ada yang masih hidup diliputi kekhawatiran, khawatir akan masa depan, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Ada juga yang hidup merasa kesepian, merasa sendiri, menghadapi masalah dan pergumulan, merasa berjuang seorang diri.
tak jarang merasa putus asa dan kehilangan pengharapan. Datanglah pada Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Ia akan memberikan kita kuasa kebangkitannya. Ia akan menolong kita dan juga keluar dari masalah kita. Iblis seringkali dengan tipu muslihatnya menggoda orang-orang percaya supaya menyangkal iman dan meninggalkan Tuhan. Kesulitan-kesulitan hidup bisa membuat kita jauh dari Tuhan, bisa membuat orang percaya undur dari Tuhan. Tetaplah setia. Katakan bahwa segala sesuatu aku sanggup menanggungnya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Bahwa kuasa kebangkitan Kristus itulah yang akan menguatkan kita dan menolong kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan ditolong Tuhan, akan diubahkan hidup kita, dan diberikan keberanian untuk bersaksi. Kita akan diberikan pertolongan serta hikmat untuk melanjutkan hidup kita ini sebagai saksi-saksi Kristus. Tuhan kita sungguh telah bangkit. Yesus sungguh berkuasa. Ia sanggup mengubahkan hidup kita. Ia sanggup menolong kita dari setiap kesulitan kita, dari setiap pergumulan hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah bangkit dari kematian, Engkau telah menang atas maut, Engkau berkuasa dan Engkau hidup. Engkau juga yang berkuasa dan hidup akan menolong kami sekalian merasakan hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami satu persatu. Jikalau di antara kami ada yang saat ini diliputi kehidupan dalam kekhawatiran, ketakutan, ataupun kesepian, serta merasa sendiri dalam bergumul dalam perjuangan hidup ini, biarlah Tuhan sendiri akan menolong kami, karena sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami selalu datang pada Tuhan, bergumul, berjuang bersama dengan Tuhan, karena Tuhan setia. Tuhan akan mendampingi kami, menguatkan kami satu persatu. Tuhan, jikalau di antara saudara-saudara kami saat ini, ada di antara kami yang sedang terbaring sakit karena usia lanjut, biarlah Tuhan sendiri berikan kekuatan iman. Tolonglah juga anggota keluarga yang merawat anggota keluarganya yang sudah berusia lanjut. Berikan kesabaran dan kasih setia yang daripada Tuhan. Tolong juga saudara-saudara kami yang sedang berobat. Mungkin ada sakit penyakit yang belum terselesaikan dan belum disembuhkan. Kami masih menantikan pertolongan dan berharap kepada Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memberikan kesembuhan dan pertolongan, sehingga saudara-saudara kami ya Tuhan boleh disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Berikan kami keberanian yang dari Tuhan untuk menghadapi setiap permasalahan kami, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia ataupun siapapun juga saat ini Tuhan yang sedang berlibur lebaran, mungkin dalam perjalanan pulang mudik ataupun perjalanan dari berlibur ya Tuhan, mau kembali lagi untuk bekerja, untuk belajar, untuk kembali lagi ke pekerjaan kami. Biarlah Tuhan mau melindungi, Tuhan mau menyertai dalam perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Berikan kesabaran dan juga keamanan Tuhan, agar semua orang boleh sabar, boleh sungguh-sungguh mematuhi rambu-rambu dan berhati-hati dalam perjalanan, sehingga tidak terjadi banyak kecelakaan. Bapa, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan sendiri memberkati pemerintah kami untuk terus-menerus melanjutkan perjuangan untuk memberikan keadilan sosial dan juga semua Tuhan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, agar para pejabat bukan hanya mencari kepentingan diri sendiri, tetapi boleh memperjuangkan
kepentingan masyarakat dan juga boleh setia pada segala sumpah mereka dan juga niat mereka untuk menjadi para pejabat. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk lagu penutup, mari kita bernyanyi dari PKJ 239, Perubahan Besar.